Di tengah rindangnya, pepohonan dan semilir angin yang membawa harum bunga sedap malam, Pendopo Garut berubah menjadi panggung sakral bagi dua jiwa yang dipersatukan. Hari itu, bukan hanya janji yang terucap, tetapi juga air mata yang mengalir. Terutama ketika Maulana dan Putri menjalani momen sungkem kepada orang tua mereka. Dengan balutan busana adat Sunda yang anggun dan megah, Maulana berlutut di hadapan ayahnya, Dedi Mulyadi, sembari menggenggam tangan sang ayah dengan gemetar. Di sisi lain, Putri Karlina bersimpuh di hadapan ibunda dan sang ayah, Kapolda Metro Jaya, dengan mata yang tak kuasa menahan tangis. Momen itu seolah menghentikan waktu. Tak ada suara kecuali isak haru yang menyelimuti ruangan. Mereka mencium tangan orang tua mereka dengan penuh takzim, sebuah simbol permohonan restu, pengakuan atas jasa, dan harapan agar rumah tangga yang akan mereka bangun mendapat doa yang tak pernah putus dari kedua belah pihak keluarga. Kamera merekam wajah Dedi Mulyadi yang tampak berlinang, namun penuh kebanggaan. Di sisi lain, sang Kapolda memeluk putrinya dengan hangat, melepas seorang anak yang kini telah menjadi istri dari pria lain. Sungkem itu bukan sekadar tradisi. Itu adalah titik awal saat dua anak manusia pamit dari rumah besar untuk membangun rumah mereka sendiri. Sebuah pamit yang dalam diamnya menyimpan ribuan kata cinta, terima kasih, dan restu abadi. Saat ijab kabul terucap, tak hanya kata-kata yang menggema di ruangan, tetapi juga makna yang lebih dalam dari benda-benda yang menyertainya. Maulana tidak menyerahkan hanya sekadar mahar dalam bentuk emas atau uang, seperti lazimnya. Ia membawa persembahan cinta berupa logam mulia, seekor sapi, seekor domba, beberapa ekor ayam, hingga 99 jenis pohon dan bibit tanaman. Sontak, tamu undangan tertegun. Kamera para pewarta bergetar karena tak ingin melewatkan satu detik pun dari momen simbolik itu. Sebab di hadapan ratusan pasang mata, mahar itu berbicara lebih nyaring dari lantunan musik gamelan yang mengiringi prosesi adat Sunda yang penuh khidmat. Dedi Mulyadi, sang ayah yang dikenal dengan gaya khas Sunda dan kecintaan luar biasa pada alam, tampak begitu bangga. Ia menjelaskan bahwa mas kawin tersebut bukan sekadar unik, tapi merupakan pernyataan ideologis keluarga mereka. Cinta pada lingkungan adalah fondasi dari rumah tangga yang kuat. Ananda Maula Akbar Mulyadi Putra bin Dedi Mulyadi, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya, Lutfianisa Putri Karlina binti Karyoto, dengan mas kawin berupa 9 ekor sapi, 9 ekor domba Garut, 9 ekor ayam pelung Cianjur, 9 tanggungan bibit ikan gurame soang, 99 jenis bibit buah dan kayu lokal, 9 jenis benih padi lokal, dan logam mulia seberat 90 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfianisa Putri Karlina binti Karyoto dengan mas kawin tersebut tunai. Sebagai seorang wakil bupati, Lutfianisa Putri Karlina bukan nama yang asing. Di balik kelembutan senyumnya, tersembunyi ketegasan dan keteladanan sebagai pemimpin daerah. Ia adalah perempuan tangguh yang tak hanya dihormati karena jabatan, tetapi juga karena kiprah nyata di tengah masyarakat. Namun pernikahan ini adalah babak baru bagi Putri. Ia datang bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai perempuan yang ingin kembali mencintai dan dicintai. Ia adalah ibu dari 3 anak dari pernikahan sebelumnya, sebuah latar yang menjadikan pernikahan ini syarat akan haru, keberanian, dan harapan. Sementara Maulana, sebagai putra dari tokoh yang lekat dengan filosofi dan budaya, tampil penuh takzim. Ia memaknai pernikahan bukan sebagai pesta semata, tetapi sebagai ikrar hidup dalam kebersamaan, kesetiaan, dan cita-cita. Ketika dia menyerahkan 99 jenis tanaman sebagai mas kawin, yang ia serahkan sejatinya bukan hanya benih fisik, melainkan janji bahwa rumah tangga mereka akan ditanam, dirawat, dan dipanen bersama. Dibalut kebaya Sunda berwarna putih gading dan siger perak yang berkilau, Putri Karlina tampak anggun dan tegar. Momen akad menjadi sakral ketika air mata haru mengalir dari kedua pihak keluarga. Ini bukan sekadar pernikahan dua anak manusia, melainkan pertemuan dua jalan hidup yang pernah terjal.
yang kini menemukan pelabuhannya. Sebagai putri dari Kapolda Metro Jaya, kehadiran keluarga besar dari institusi kepolisian pun memperlihatkan betapa kuatnya dukungan dan restu yang mengalir untuk pasangan ini. Pesta pun dilanjutkan dengan iring-iringan prosesi adat Sunda yang menggugah. Namun sorotan publik tidak beranjak dari mas kawin yang terus dibicarakan. Ada yang memuji, ada pula yang bertanya-tanya, tapi tak satu pun menyangkal bahwa itu adalah pernyataan cinta yang paling unik dan penuh makna dalam sejarah pernikahan tokoh publik di Indonesia. Di tengah dunia yang makin urban dan digital, di mana cinta seringkali dikalkulasi dalam likes dan followers, Maulana dan Putri mengajak kita untuk kembali ke akar. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua hati, tapi juga tentang tempat mereka berpijak dan hidup, yakni bumi yang sama, tanah yang subur, dan masa depan yang harus dirawat bersama. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika pohon-pohon dari mahar itu tumbuh tinggi dan menaungi anak cucu mereka, kita akan mengingat pernikahan ini sebagai penanda bahwa cinta sejati, seperti pohon, tumbuh dari niat baik, akar yang dalam, dan ketulusan yang menyatu dengan alam. Pangdoa tinisanten rama mugi-mugi kariduan keikhlasan ayah ka aa insyaallah biasa janten ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Maula Akbar Mulyadi putra bin Dedi Mulyadi, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya, Lutfianisa Putri Kalina binti Karyoto, dengan mas kawin berupa 9 ekor sapi, 9 ekor domba Garut, 9 ekor ayam pelung Cianjur, 9 tanggungan bibit ikan gurame soang, 99 jenis bibit buah dan kayu lokal, 9 jenis benih padi lokal, dan logam mulia seberat 90 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfianisa Putri Karina binti Karyoto dengan mas kawin tersebut tunai. Kami undang, inilah Bapak Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Selamat, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyongbong, Kementerian Agama Kabupaten Garut, mengucapkan selamat berbahagia. Semoga anak-anak berdua sakinah, mawadah, dan juga warohmah.